hanya bersyukur dan bersyukur yang kami bisa sampaikan kepada Tuhan pagi hari ini. Tuhan begitu sayang buat hidup kami, sehingga semua pun tidak pernah terlewatkan. Kasih karunia, keselamatan, perlindungan, bahkan berkat yang terbaik Tuhan berikan buat kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan izinkan hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Segala otoritas kuasa yang sempurna daripada Tuhan, taruhlah semuanya dalam hikmat dan pewahyuan. Dan Roh Kudus menolong hamba dalam berkata-kata, berucap dan berpikir seturut dengan kehendak-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Satu hal yang paling saya senang di gereja ini, karena ya di tempat ini adalah karena selalu menguras air mata saya. Itu yang saya paling suka. Karena saya tahu saya orangnya cukup tegar dalam menghadapi keadaan. Apalagi dalam dunia hukum tidak boleh ada menghadapi lawan, menghadapi terdakwa. Itu harus kuat dan mental. Saya memang terasah untuk mental. Tapi kalau dapat sentuhan daripada Tuhan, hadirat Tuhan, saya menjadi orang yang paling cengeng, saudara. Hampir-hampir menyerah saya. Maksud saya ingin duduk manis, mendengarkan firman Tuhan dan menikmati, saudara. Tapi kalau memang ini jadwal saya, Pak Rai, untuk firman, maafkan saya. Kalau suara saya sedikit berbeda hari ini, saudara, karena saya merasa Tuhan begitu dekat dengan saya hari ini, dan sangat dekat, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Oke, hari ini tema kita adalah keluarga yang diberkati. Banyak orang alergi terhadap khotbah tentang diberkati. Ini kan sudah akhir zaman. Kita tuh harusnya begini. Saya sering gitu. Tapi dengar baik-baik. Kenapa saya waktu ditanya Ibu Gembala Padana apa temanya? Saya belum tahu temanya apa. Tapi spontanitas keluar dari perkataan saya, Bu, pokoknya tentang keluarga yang diberkati. Ibu bilang, amin. Dia bilang. Terus setelah itu saya bilang, apa ya? Ternyata Bapak Ibu, keluarga yang diberkati adalah keluarga yang memiliki kado dari Yesus Kristus. Apa kadonya? Kelahiran Tuhan adalah roh takut akan Tuhan dan kesetiaan. Itulah kado yang terbaik dalam hidup kita. Jadi itulah sebenarnya hari ini saya sampaikan adalah bagaimana supaya kita memiliki roh takut akan Tuhan dan kesetiaan. Apa yang harus kita lakukan? Karena kita berkat itu akan menyusul. Berkat itu akan mendekat. Berkat itu akan mengejar ketika kita memiliki roh takut akan Tuhan dan kesetiaan. Sebenarnya beberapa banyak khotbah yang saya tulis, saudara, khususnya untuk bulan Desember ini menyangkut masalah tentang Natal, saudara, ya. Ada tema tentang Tuhan hadir untuk menyelamatkan dan sebagainya, saudara. Ada banyak beberapa. Tetapi hari ini memang spesial, saudara, karena saya tahu saya mendapat kado yang terindah, menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Tepuk tangan untuk Tuhan di tempat ini, saudara. Oke. Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai dengan 42. Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumah. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria.
Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku seorang diri? Suruhlah membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku." Tapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, salah satu role model keluarga yang diberkati dalam perjanjian baru yang saya pelajari, keluarga yang diberkati dalam perjanjian baru adalah keluarga ini, keluarga Marta, Maria, dan Lazarus. Dia bersaudara. Nah, mereka ini tinggal di satu kota yang bernama Betania yang berada sekitar 2 mil dari Yerusalem. Dan kota Betania ini sangat favorit bagi Tuhan karena ada keluarga yang diberkati yang senantiasa membuka pintunya untuk Tuhan. Dan jangan heran saudara, ketika kita membuka pintu, maka percayalah dalam rumah kita adalah rumah yang diberkati. Karena di dalamnya ada kekompakan, rukun, dan suka pengajaran firman Tuhan. Itu adalah keluarga yang diberkati. Demikian saudara, ya. Dia akan welcome terhadap firman Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupannya. Keluarga yang diberkati ini saudara, ya. Kalau saya mempelajari ya, dari beberapa referensi Alkitab, saudara, bahwa mereka adalah sangat terbuka dengan Tuhan, sangat mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Mereka bersahabat dengan Tuhan. Mereka memiliki suatu keramah tamahan, dengan tulus berkorban tanpa pamrih. Kalau di dalam perjanjian lama sih saya pernah juga ada beberapa keluarga yang diberkati. Salah satunya adalah saya tertarik dengan perempuan Sunem. Dia selalu membuka rumahnya ketika Elisa mampir ke sana. Dan ketika akhirnya mereka membuat satu kamar di atas tempat Elisa untuk selalu hadir, dan endingnya dia mendapat berkat. Apa yang dia harapkan dan dia dapatkan. Hari ini saudara, saya juga percaya keluarga yang diberkati itu saudara adalah keluarga yang senantiasa menerima kehadiran Tuhan. Dan ketika kita menerima kehadiran Tuhan, saudara, ya, maka ada banyak mujizat yang kita terima. Walaupun salah satu mujizat yang terbaik dalam kehidupan kita adalah dorongan kita untuk melakukan pelayanan kasih. Itu mujizat yang terbesar. Tuhan mendorong kita untuk melakukan pelayanan kasih. Tidak semua orang mampu melakukannya. Jabatan boleh ada, keuangan boleh ada, tetapi berbuat kasih buat orang belum tentu ada dalam hati nuraninya. Nah, ini keluarga ini melakukan. Di welcome terhadap Yesus. Dia buka saudara. Nah, hari ini pun apa yang mereka lakukan. Ya. Atau kita sekalipun, mungkin kita bukan diaken, bukan pengkhotbah, mungkin pelayan Tuhan atau apa saudara. Tapi kalau kita melakukan pelayanan kasih, mendorong, maka percayalah, itu adalah bagian dari pelayanan hidup yang tetap tercatat dalam buku kehidupan. Nama kita tertera di sana. Apa yang kita lakukan, kita akan mendapat reward. Kita akan mendapat sesuatu yang sepadan dengan apa yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan keluarga ini saudara sungguh-sungguh diberkati. Tetapi ketika pelayanan ini terus dilakukan, Maria, Marta, Lazarus, saudara, dia terus melakukannya, tetapi bukan berarti bahwa hidup mereka itu tanpa masalah. Suatu hari ketika Lazarus, saudara, ya, sakit dan akhirnya mati. Tapi akhirnya lihat, saudara, dia bisa hidup, saudara, 4 hari, saudara, tapi hidup kembali. Itu karena apa? Karena kedekatan dengan Tuhan. Kalau saudara sudah membangun suatu kedekatan dengan Tuhan, apa yang tidak mungkin? Mungkin ekonomi saudara lagi mati,
Mungkin persoalan, mungkin saudara buntu dan tidak mungkin terjauhkan. Tapi ketika saudara terus membangun hubungan dengan Tuhan, itu akan hidup. Yang tidak mungkin itu mungkin bagi Tuhan. Mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena berkat yang terbaik adalah ketika kita menghadirkan Tuhan dan roh takut akan Tuhan. Senantiasa berdiam diri dalam kehidupan. Pernah melihat saudara mujizat demi mujizat yang Tuhan lakukan ketika memulai connecting hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan itu pasti sebagai penolong yang sejati. Dia pasti menolong tepat pada waktu. Tidak kelebihan waktu, tidak kelambatan waktu, tapi tepat. Daud menghadapi Goliat tepat. Ketika Daniel menghadapi singa tepat. Ketika Musa menghadapi perahu tepat. Ketika Yunus menghadapi ikan besar tepat. Ketika Saulus sudah bertemu dengan Tuhan tepat. Segala sesuatunya itu pasti tepat. Karena pertolongan Tuhan itu adalah tepat adanya. 1 Samuel 17 ayat 47. Dan supaya segenap jemaah itu tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Ia pun akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Intinya, permasalahan apapun, persoalan apapun, gelombang apapun, tantangan apapun, ketika kita senantiasa menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, adalah mujizat yang terbesar, di mana Tuhan akan bergerak, berdiam dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan tuntun kita apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita gerakan dalam seseorang dan yang lain. Kayaknya semuanya. Suatu hari, saudara, saya itu paling suka makan ikan kakapar. Ikan kakapar itu kakak kandungnya dari ikan sapat. Jadi ada ikan sapat, ya, kakak kandungnya itu namanya ikan kakapar. Pada saat saya suka kalau itu, memang itu jarang-jarang ikan itu. Suatu hari begitu cukup nggak tahu setengah kilo atau berapa, istri saya beli, digoreng. Seharusnya ikan yang digoreng itu kan bagi-bagi sama anak atau siapa keluarga yang datang gitu. Tapi karena banyak digoreng itu saya makan. Apalagi pakai cacapan, saudara. Cacapan itu sejenis cacapan lah, saudara. Nanti kalau saudara saya menerjemahkan bahasa Indonesia agak susah, lidah saya ini. Lidah kebanjaran ini memang gitu. Jadi kakapar yang sudah digoreng itu dengan cacapan itu, luar biasa, saudara. Melebihi dari sambal acar, lebih. Saya makan 1, 2, 3, banyak. Hampir habis, saudara. Setelah itu, saudara, beberapa hari kemudian, mungkin 1 minggu atau mungkin, tiba-tiba wajah saya itu ada plek, saudara. Putih, saudara. Saya putih, tapi ada kayak plek putih gitu. Wah, ini saya gimana ini? Saya lihat di cermin kayak nggak pede, saudara. Ya, nggak pede, saudara. Akhirnya saya coba dulu sebelum saya ke dokter, saya pikir ini apa namanya? Saya ada di Rawasari itu toko kosmetik. Saya belanja lah di kosmetik. Kebetulan yang tukang apa namanya, yang pedagangnya itu sedikit agak laki-laki tapi lebay-lebay. Apa ya lebay-lebay? Agak lebay-lebay. Dia bilang, dipikir coba cowok kayak saya beli sesuatu di kosmetik kan aneh gitu loh. Dikiranya gitu, makanya dia agak julur-julur lidah. Apa? Ya itu nggak tahu dia ini siapa nih ini saya. Saya bilang, aku ini ada kayak plek atau gampang. Dikasih, saya lupa mereknya, tapi sejenis kayak vitamin C yang semprotan, kemudian ada salep gitu. Ini katanya bagus, katanya. Itu mungkin dia apalah istilahnya secara dunia kosmetik gitu, saya nggak paham. Saya beli, tapi begitu saya ya beli, nggak terlalu hilang. Lalu ada Acil yang sering bantu-bantu kami di rumah, orang Banjar asli kita orang Aceh.
Gila, jago gitu apa? Kenapa? Anu apa caca? Muha pina anu i Jepang Cilejok. Wah, rasa kada pede benar jago gitu nah. Sudah kayak anu pelak juga. Oh gampang jadinya. Karena pulahkan obatnya. Saya nggak tahu apa obatnya. Nah, begitu dia kasih minyak, saudara. Ini minyak lama, bukan minyak yang okultisme, bukan minyak lama, minyak bimoli lah gitu lah. Sorry, saya ini kebanjaran. Minyak lama itu minyak kelapa, Pak. Minyak kelapa, minyak lama jarang tuh. Jadi dikasih ternyata ikan kakapar itu dia bakar. Karena dia kan dibakar, dicampurnya dengan yang minyak itu tadi, kelapa digali, lalu minyak itu tadi yang kakapar tadi digosokkan, dioleskan. Dioleskannya kok nih pian anu pada naknya. Oleskan, saya oleskan gitu. Dalam tempo 3 hari sudah kurang lebih hilang. Glowing lagi wajahku nih saudara. Glowing saudara. Saya kaget pai, pede gue anu khotbah nih saudara. Kalau ada ini kan kurang pede juga saudara. Glowing saudara. Sampai sekarang nggak ada lagi saudara. Plek-plek itu saudara. Nah, penyebabnya apa? Ikan kakapar. Solusinya apa? Ikan kakapar. Jadi, nah itulah cara Tuhan menolong kita. Cara Tuhan itu tepat waktu, saudara. Ketika saya merasakan tidak apa ada masalah bagi saya, saudara, ya. Karena kita berhadapan dengan orang, apa semua kan, kalau orang melihat, kan kita orang gitu, nah, walaupun tidak melihat plek-plek kita, tapi kita itu kayak minder gitu loh, kita kurang pede. Tuhan itu tepat waktu. Hal yang kecil saja Tuhan perhatikan. Dan Tuhan tolong. Saya percaya hal yang besar Tuhan tetap tolong hidup kita. Tepat waktu Tuhan menolong kita. Buka pintu rumah kita. Hadirkan dalam kehidupan. Lalu pertanyaan ya hari ini, ya tema kita ya. Bagaimana supaya kita menjadi keluarga yang diberkati? Apa yang harus kita lakukan? Supaya kita menjadi keluarga yang diberkati, ya, mungkin banyak khotbah beda-beda ukuran, tapi saya mencoba membidik dari ukuran perspektif saya yang berbeda. Yang pertama, agar kita menjadi keluarga yang diberkati, ya, saya bacakan Lukas 10 ayat 38 yang kita baca tadi. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Yang pertama, menjadi keluarga yang diberkati, harus kita lakukan apa? Bawa Yesus masuk dalam rumah. Bawa Yesus masuk dalam rumahmu, saudara. Itulah awal dari berkat yang terbesar dalam hidup kita, adalah membawa Yesus hadir dalam rumah kita. Membawa Yesus hadir dalam kepribadian kita. Membawa Yesus dalam setiap pekerjaan kita. Membawa Yesus dalam persoalan hidup kita. Bawa. Jadi dalam setiap aspek hidup kita, bawa Yesus masuk dalam kehidupan. Itu salah satu kunci berkat dalam kehidupan kita. Suatu hari saya khotbah di Asam-Asam. Jam 6 atau setengah 6 saya sudah berangkat, karena Asam-Asam jauh ya, lebih jauh dari Pelaihari. Salah satu gereja GBI. Saya sebut aja gembala sidangnya Ibu Kurnia. Saya diundang ke sana. Pas saya sampai di sana, saya khotbah. Setelah khotbah, saya suka cerita sekali, karena suaminya namanya Muhammad Syukur. Suaminya Ibu Kurnia itu Muhammad Syukur, orang Martapura asli, dia pendeta. Setelah selesai khotbah, saya diberikan satu jamuan makan, ikan haruan. Saudara tanya sama Ibu Kurnia, saya suka ikan. Kurnia itu kemudian sayur, tempe, menikmati di pastori gereja mereka di Asam-Asam. Setelah itu saya mau pulang, dia kasihlah saudara satu berkat bagi saya, pika, persembahan kasih. Saya terus terang, selama ini dalam tanda petik, bukan saya alergi, bukan saya merasa hebat, kadang-kadang saya tolak. Saya tolak, misalnya salah gereja, saya terima ya, saya kembalikan ya, gitulah. Ketiadanya rohani banget gitu loh.
Tapi dengan ibu pendeta itu berbeda, saya dimarahinnya, Pak Dana, kenapa? Saya kadang terima Pak Dana, kalau Pak Dana kayak ini caranya, kenapa Bu? Bin sudah jauh-jauh ke asam-asam, masa kami memberikan, saya itu gelagapan, maksud saya bensin saya sudah bayar, dripper jangan khawatir, saya sudah ini, kan gitu, saya ini tanpa disubsidi saya bisa melayani gitu. Nah, bukan itu maksudnya Pak Dana. Saya memberkati Pak Dana, terserah nanti Pak Dana ambil, berkati lagi yang ke lain, supaya apa? Katanya, supaya berkat yang kami terima dari Tuhan, kami salurkan kepada Pak Dana, disalurkan kepada orang lain, orang itu memberkati yang lain, terus akhirnya lari kembali ke tempat kami. Istilahnya dengan kata-kata, kebaikan itu harus berjalan, jangan Pak Dana stop di situ. Saya berhari-hari mencoba memikirkan itu. Saya dalam hatiku, bujur jua lah ini segitu loh. Bujur jua, saya logika dia berpikir itu, saudara. Makanya, Bu, saya bilang ada ketemu, terima kasih. Aku ini termasuk ibaratnya gemar membaca Alkitab, gemar membaca Remi. Tapi apa yang Ibu sampaikan itu sungguh-sungguh menguatkan. Ternyata setiap kebaikan itu jangan berhenti di kita. Harus kita edarkan. Begitu juga Bapak Ibu. Bawa Tuhan ke dalam rumahmu. Itu tidak boleh berhenti di tempat kita. Tuhan yang dalam hidup kita ini harus bergerak. Kita nyatakan kepada orang lain. Kita sampaikan juga kepada orang lain. Coba saudara bisa bayangkan, ada teknik namanya multi level marketing. Itu kayak bertangga, 1 beranak 2, 2 beranak 4. Nah, kita juga gunakan strategi marketing itu. Artinya marketing dalam tanda petik kerohanian, ketika kita menikmati berkat Tuhan, karena kita mengundang Tuhan hadir dalam rumah, kita salurkan, kita praktekkan. Kita lakukan dengan orang lain dan itu akan menyebar, saudara. Karena yang namanya pelayanan itu tidak pernah boleh berhenti di tempat kita. Kita tidak boleh kenyang secara eksklusif memakan setiap berkat Tuhan itu. Kita menjadi gemuk sendiri. Itu harus kita lakukan kepada orang lain. Jalankan pelayanan hidup saudara masing-masing. Tapi kan aku Pak Dana kada bisa apa-apa. Aku disuruh khotbah pada saat komsel yang kecil, batis unda menggatar-gatar Pak Dana. Disuruh berdoa unda andak catatan doa di tangan, kasking gugupnya unda tepaluh kabur unda, Tuhan karena tertulis hanya nama Tuhan. Yang doa yang lain unda kena hafal Pak Dana. Jadi apa yang bisa kalaku Bapak Ibu? Pelayanan itu bukan sekedar saudara bicara di mimbar. Pelayanan itu bukan hanya bicara tentang penelaahan Alkitab. Pelayanan itu bukan bicara kita memuji Tuhan, bermain musik. Tapi pelayanan itu ada sentuhan kasih Kristus yang akan senantiasa bergerak ketika mereka sakit. Ketika mereka lemah, kita memberikan sesuatu kata-kata yang bernilai, membuat dia bangun dari keterpurukannya. Ketika dia senantiasa bersukacita, kita hadir dengan senyum dan sukacita. Ketika dia menangis, kita pun turut menangis. Kita tanpa kita sadari, kita menjadi surat yang terbuka. Tanpa kita sadari, kita menjadi anggur yang berbuah. Tanpa kita sadari, kita menjadi terang dan menjadi berkat buat mereka yang masih dalam kegelapan. Amin. Jadi akhirnya saudara, saya coba praktekkan itu. Saya punya teman, ya, saya tahu perekonomiannya, teman di kantor saudara, agak sedikit di bawah maksud saya itu. Dia banyak, karena tanpa saya sadari, wah aku ini pada naik di koperasi, belum top up di bank BSI, katanya gitu. Nah, suatu hari, kalau ibadahnya luar biasa, saya keren banget. Suatu hari ketika saya mendapat berkat tika, tiba-tiba saya digerakkan untuk menyerahinya. Dan itu kan sering kita tulis pendeta dana hanura atau gitu istilah. Tanpa saya ganti kulit amplopnya, saudara saya serahkan. Saya, makanya dari sekilah yang puji Tuhan. Ya,
kepada ini tahu kan, saya juga hamba Tuhan. Saudara, yang biasanya kalau bicara itu bicara yang sedikit apa ya, yang istilahnya penginjilan versi mereka, sekarang berubah, saudara. Tiba-tiba beberapa kali saya dapat video, saudara. Wih, bagus ya foto Padana waktu khotbah. Nih saya kirimin foto video Padana dengan lagu apa? Lagu tentang Yesus. Heran saya. Dalam hati saya ini, otak saya dan pikiran saya, Tuhan pun tahu. Dalam hati enggak, yang itu aja ikan terima, apalagi Yesus. Suatu saat ikan pasti terima. Dan itu saya praktekkan, saudara, ya. Dan itulah, saudara, berkat itu ya harus kita undang Yesus dalam rumah kita. Sehingga kalau Tuhan hadir, percaya saja, perlindungan, kasih karunia Tuhan, keselamatan, bahkan apa yang tidak pernah kita lihat, kita dengar, yang timbul dalam hati itu yang Tuhan berikan. Asalkan kita terima. Hadirkan Tuhan. Kalau dalam rumah pagi-pagi, ini contoh pagi-pagi. Kalau pagi-pagi aja sudah terjadi cekcok, saling curiga, acuh tak acuh, percaya aja, berkat Tuhan itu menjauh. Tapi kalau di rumah itu kita selalu membuka Tuhan Yesus, maka kasih, sukacita, damai, sejahtera, rezeki, berkat, mengalir, pertolongan Tuhan selalu ada. Dan itu saya lakukan, praktekkan setiap bangun pagi. Saya harus bangun pagi, biasanya bangun tuh rata-rata jam 4, kemudian saya teduh, doa dan sebagainya, mandi jam 5, karena jam 6 saya harus ke Banjarbaru bekerja, saudara. 40 kilo saya nyetir sendiri, kadang bersama teman. Ketika saya membuka pintu, apa yang omongan pertama yang saya sebut? Tuhan, berkati rumah ini, masuklah Tuhan, kemurahan Tuhan, damai sejahtera, kerukunan, kedamaian. Saya selalu, Tuhan, ini rumah selalu terbuka. Saudara, selalu saya ucapkan. Dan efeknya apa? Suatu hari anak saya di kamarnya, saudara, anak saya. Tadi sayang sekali saya mau ngajak dia sih sebenarnya, cuman karena anaknya sedikit rewel, cucu saya, maksudnya agak batuk, padahal dia pengen sekali ikut saya. Saya bilang nggak apa-apa lah. Suatu hari saya main dengan cucu tuh Jojo di pinggir di pinggir kamar mereka, di kamar kayak di pojokan ranjang. Begitu Jojo main-main dengan saya kan berhambur-hamburan lah. Begitu sudah selesai berhamburan, Jojo saya pindah, kami main keluar. Jadi anak saya membersihkanlah yang tempat kami bermain dengan Jojo itu. Tiba-tiba saya heran sekali, ada tanah segenggam dibungkus dengan plastik hitam, bungkus hitam. Dan itu lama sekali karena sudah kayak berdebu banget gitu loh di pojok. Saya langsung, apa ini? Apa Ibu jemaat sekalian? Saudara percaya tidak percaya, kita dalam tanda petik yang takut akan Tuhan bukan berarti bebas dari masalah. Ada banyak, saudara, okultisme, ada banyak hal-hal yang di luar yang tidak kita mengerti. Ketika anak saya langsung spontan, saya sambil, saudara, saya memang merinding sekali, saudara, saya bawa keluar dalam nama Yesus, saudara. Saya ambil itu cari kertas tambahan, saya bakar. Saya cuma berdoa, apapun keinginan orang yang menetapkan, aku kembalikan dalam nama Tuhan. Saya cuma nanya, saya bakar, saya serahkan. Nah, setelah itu, saudara, sudah. Jadi sejak kejadian itu, sampai saat ini, saudara, ada terjadi perubahan. Mulanya anak saya itu kadang-kadang kalau saya nilai ya, mungkin dia belum moton atau kayak emosinya agak tinggi. Tapi sekarang tensinya adalah begitu Jojo agak rewel, dia kasih makan gitu ya, dia makan gitu.
Saya lihat dari forum wajahnya kayak apa gitu. Saya cuman hanya bilang, sabar. Baru saya sentuh sabar, dia langsung nangis. Akhirnya dia kuat lagi, nggak apa gitu lah. Jadi ada perubahan dalam hidupnya. Karena apa? Pertama kali saya buka pintu, saya undang berkat Tuhan. Saya undang kasih karunia Tuhan. Saya undang keselamatan daripada Tuhan. Ucapkan kata-kata profetik terus menerus dan hadir dalam hidup. Maka ketika Tuhan hadir, sesuatu yang buruk, yang ada apapun, mungkin itu kepahitan, mungkin itu dendam, mungkin itu iri hati, itu dia akan keluar. Kita mengundang, praktekkan itu saudara, ya dalam hidup kita. Undang. Bukan berarti diundang terus padahal berarti Tuhan tuh hari ini paginya datang, malamnya buliklah. Bukan gitu saudara, bukan itu maksud saya. Maksud saya itu adalah langkah iman kita gitu ya. Kita ini kan perlu memotivasi. Daud itu pun ketika dia dalam ketemu, hai jiwaku, dia ngomong. Emang jiwa dia bisa, enggak, itu tuh maksud saya tindakan prospektif kita, tindakan langkah iman yang harus kita lakukan. Ketika Lazarus, keluarga ini ada yang saya bilang ada keluarga yang harmonis, mengundang Tuhan selalu dalam hidup mereka. Mereka senantiasa diberkati, Maria, Marta, dan Lazarus, dan bukan berarti mereka bebas dari masalah. Contoh ketika Lazarus sakit ya, nah kedua perempuan itu, Marta dan Maria, mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Jadi ibu, jangan beranggapan ketika kita sudah strong di dalam Tuhan, artinya langsung close terhadap masalah. Kadang-kadang di dalam masalah yang menimpa itu adalah sumber dari mujizat yang terbesar dalam hidup kita. Lazarus sudah mati, dia bisa hidup lagi. Hari ini kalau saudara punya masalah, segera cepat kirim kabar kepada Tuhan. Tuhan, doanya yang santun, gue lagi masalah Tuhan. Gue sudah berapa kali Tuhan maafin dia, masih berbuat kayak begitu. 1 kali Tuhan saya maafin, 2 kali Tuhan saya tetap maafin. Sudah ketiga kali Tuhan aku udah mulai emosi Tuhan. Kasih kabar dengan Tuhan, curhat kita. Daripada kita curhat kepada tetangga, Cil, apa? Dia tumor bener Cil, 2-3 kali orang tuh datang, iya kah? Kayaknya ada caranya aja. Acil bisa menyesatkan, tapi Tuhan tidak pernah menyesatkan. Kasih kabar. Lazarus sakit, Marta dan Maria kasih kabar. Karena apa? Karena dia mengundang Yesus dalam rumah. Kadang-kadang orang bilang ngasih kabar itu bisa ngancam-ngancam dengan Tuhan. Tuhan, ini sudah terlalu Tuhan, umur sudah santuk. Minta jodoh Tuhan. Enggak, mohon Tuhan. Pokoknya gadis yang putih Tuhan, tinggi Tuhan, rambut pirang, baik hati, dari keluarga tajir. Amun kadang kayak itu Tuhan, tolong setidak-tidaknya 11-12 mendekati itu memaksa Tuhan. Jangan paksa Tuhan, kirim kabar Tuhan dengan santun, undang Yesus dalam rumah. Amin. Itulah sebabnya hari ini Bapak Ibu jemaat sekasih Tuhan, kita perlu sekali menghadirkan Tuhan dalam rumah tangga, dalam kehidupan. Pertama-tama ketika saya mulai aktif dalam komunitas yang saya pimpin, Silau Ministry, saudara. Dan kami biasanya duduk melantai, pasang ambal, saudara. Ini ambal namanya karpet, saudara. Pasang karpet, duduk. Nanti kalau sudah selesai gulung lagi. Suatu hari saya itu pengen juga melihat jemaat. Ya, jemaat ini kan ada yang langsing, ada yang langsung, ya kan, ada yang macam-macam kan gitu loh. Kalau yang langsing nyaman duduk, kalau yang langsung kan parut terbalik gitu. Kayak anak saya kan langsung kayak itu, Pak, parut sakit Pak. Sudah. Jadi saya punya pikiran, saudara, hendak tukar kursi. Saya memang dari dulu untuk pelayanan itu kayaknya itu bersifat mandiri, tidak ketergantungan gitu. Maksudnya itu dalam hati saya dari gaji saya potong, saya pulgen gitu lah, saya gitu. Nah, suatu saat saya pengen kursi.
kursinya ya kayak kursi begini gitu lah, kan agak mahal ya. Nah, suatu hari ketika saya pengen kursi itu, tiba-tiba saudara, ya bukan tiba-tiba, dalam 2 minggu ketika saya bergumul dalam itu, saya ini dapat anu, satu mobil pickup bawa kursi, kalau nggak salah sekitar 30 kursi yang kayak gitu. Itu dia antar ke rumah. Pak, ini rumah Pak Danah Nur. Iya betul. Kenapa? Ini Pak, kursi Pak. Sudah ini Pak, mau diturunkan untuk. Saya bilang saya nggak ada pesan. Nggak ada pesan, nggak apa Pak. Enggak Pak. Ini ada apa, sudah dibayar lunas Pak. Dari siapa? Begitu saya baca, ternyata dari orang Palangkaraya. Dan sorry ya saya ini, dia orang Buddha. Orang Buddha dari Palangkaraya. Wih kaget tuh lah. Saya telepon, kok kenapa? Enggak Pak Dana, aku tuh nah kayak apa ya gitu nah. Pak Dana kan apa suka pelayanan begitu-gitu. Dia tuh pernah datang kan kayak saya dodok longsoran gitu lah. Di ini aku kirimin katanya gitu. Padahal dia saya dengan dia itu bersahabat, berteman gitu kan. Dan biasanya kan teman itu kan saya hello. Kalau ada masalah ini gimana, saya kan selalu suka ngasih solusi. Oh ini masalahnya kok gini. Ini ada lagi yang terbaru nih, tapi saya tidak boleh cerita, ada engkau. Pak, buat gini. Oh langkahnya gini kok. Ada juga yang baru ini, saudara. Kalau saya sebutkan ini heboh, di Banjarmasin udah agak heboh itu, saudara. Cerita baru ini, tapi yang ini teman saya dari Pelangkat, saya kasih solusi. Begitu dia bilang, udah sentak sudah. Saya biasanya kayak begitu, gue telepon, tiba-tiba orang bisa digerakkan untuk memberkati kursi 30 kursi kayak begini. Langsung dibikinkan istri saya sarungnya, saudara, yang putih-putihnya, saudara, kayak orang juga, saudara, yang keundangan, saudara. Itu semuanya karena apa? Karena kita menghadirkan Tuhan. Kalau Tuhan itu, saudara, beri kemuliaan untuk Allah kita, saudara. Kalau kita menghadirkan Tuhan dalam rumah tangga, nih lah, aku kasih tahu lah. Kalau Tuhan tuh hadir, dia ini apa ya? Tuhan bisa menghadirkan berkat dari orang lain untuk kita. Biar orang tuh kene, paham kalau masukku kene? Digelitiki Tuhan sedikit ya, cara kayak saudara. Gitiki Tuhan sedikit ini bisa keluar, saudara. Itu cara Tuhan yang ajaib menolong kita, saudara. Yang penting yang pertama adalah bagaimana supaya bahwa Tuhan masuk dalam rumahmu, dalam kehidupanmu, dalam masalahmu, dalam segala hal dalam hidup. Amin. Yang kedua, saudara, saya bacakan. Saya sambil lihat waktu. Karena beberapa minggu-minggu ini saya khotbah Natal, ya, kayak kemarin terakhir, ya 2-3 hari yang lalu saya khotbah di restoran Sinta, pas barengan di sini. Padahal saya mau hadir di sini. Bu Gembala kasih, Bu, aduh saya pengen hadir di sini, saudara. Nah, tapi diundang di sebelah. Waktu itu saya kan biasanya khotbah agak ini ya. Tiba-tiba ada yang bocorin rendonnya. Saya baca. Saya tanya ibu gembalanya, Bu, saya tanya, saya khotbah berapa menit? Terserah Pedana, temanya bebas. Oh iya Pedana, tapi yang ada salah satu ini ya, ngasih bocoran rendon. Khotbah Pedana 30 menit. Ya, selamat. Maka saya berusaha untuk 30 menit. Ikan sepat, ikan gabus ditambah ikan lele. Khotbahnya cepat, bagus, dan tidak bertele-tele. Gitu. Haleluya. Yang kedua, bagaimana supaya kita diberkati Tuhan? Ya, Lukas 10 ayat 39, saya bacakan. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Satu hal, untuk kita bisa mendapat berkat, ya, keluarga kita diberkati. Yang pertama, undang dia masuk dalam rumah. Yang kedua, terus mendengarkan suara Tuhan. Itulah saya sering khotbah, mengajar anak-anak muda untuk gemar membaca Alkitab. Kenapa kita harus saya belajar untuk tidak bosan-bosan membaca Alkitab? Saudara, berhenti saja saudara membaca. Berhenti saja saudara, ya, untuk tidak belajar, saudara. Ini menurut psikologi, otak kita ini bisa stagnan. Kita akan cepat pikun. Tapi kalau saudara terus membaca, menggali Alkitab, mencari referensi, ini otak kita, saudara, semakin hari semakin tajam. Dan kepekaan kita akan Tuhan pun semakin tajam. Kuncinya apa
terus mendengarkan suara Tuhan. Sumber suara pada Tuhan itu adalah Alkitab. Apa yang saya khotbahkan semuanya referensinya Alkitab. Apa yang sering hamba Tuhan doakan referensinya Alkitab. Itulah saya mengajak anak muda, sering saya khotbahkan, mendorong untuk terus gemar membaca Alkitab. Suatu hari saudara, ada kawan yang datang ke rumah dan dia bilang sama saya, Pak, saya itu agak susah sekarang. Kenapa? Susah doa. Persoalan ini berat. Ini, itu, ini. Lalu saya mengajar dia. Yang pertama, jangan coba tinggalkan Tuhan. Kalaupun tidak, misalnya susah, tidak konsen berdoa, bacalah Tuhan. Kalau anak muda, kalau engkau ingin cerdik, baca Amsal. Kalau ingin bijaksana, baca Mazmur. Saya selalu mengajarkan itu. Nah, kemudian saya bilang ketika kau baca Alkitab, ya, yang kedua kamu curhat. Tidak usah doa. Curhat aja dengan Tuhan. Padahal dengan lain kata curhat itu sama dua doa. Cuman 11-12 ku beda-beda tipis gitu. Jadi begitu dia datang, suatu hari ketika dia datang, ya, datang lagi, kayak mana? Lega. Saudara, kalau kita tuh terus ya mendengar suara Tuhan, misalnya membaca firman Tuhan, itu akan secara rohnya membaca Alkitab ini ada spiritnya, ya, saudara. Itu masuk menguasai hati saudara, menguasai pikiran saudara. Percaya atau tidak percaya saudara, ketika saudara sudah gemar membaca dengar firman Tuhan, Alkitab yang saudara baca, berhenti aja saudara. Dalam 2-3 hari pasti ada sesuatu yang kurang, pasti ada sesuatu gelisah. Saudara mungkin berjalan jauh kemanakah, perjalanan kemanakah, tanpa saudara membaca Alkitab. Beda. Hari ini saya mengajak, mendorong saya dan mendorong kita semua untuk terus mendengar suara Tuhan. Supaya berkat yang dari Tuhan mengalir. Berkat roh takut akan Tuhan dan kesetiaan itu hadir. Berkat jasmani dan rohani itu mengalir. Berkat perlindungan dan keselamatan itu hadir. Kuncinya apa? Terus mendengarkan suara Tuhan. Maria melakukan hal dan lihat, dia selalu mendapat jawaban yang tepat ketika ada permasalahan. Dan Tuhan itu pasti, saudara, memberikan jawaban yang tepat buat Maria dan juga buat saudara dan saya. Kalau di dunia sih, saudara, beda. Dia sering mendengar kata-kata dunia. Kalau kata-kata dunia ini, saudara, gak bisa. Kalau lawan Tuhan itu lambat. Belum tentu dapat jawaban. Padahal waktu Tuhan itu yang terbaik. Tapi kalau bahasa dunia, filosofi dunia apa? Cepat, dapat, embat, sikat. Itu dunia. Kalau dengan Tuhan, apa? Cepat, dapat, embat, sikat. Kayak instan. Tuhan tepat waktu. Dia tidak pernah terlambat dan tidak pernah kelajuan. Tepat. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, sekarang kalau doa, kan biasanya saya ngomong cepat, saya begamat. Kadang-kadang bisa keselewa juga. Tuhan, apabila dia sakit jantung, aku berdoa jantungnya hilang. Nah itu kan bahaya kan, sudah bahaya, penyakitnya yang hilang kan gitu. Makanya harus tidak boleh santai saudara ya. Jangan cepat kayak dunia saudara, sabar menunggu waktu Tuhan. Suatu hari saudara, saya ingat ketika ada teman saya sakit di Ciputra, rumah sakit Ciputra, dan dia sakit tetanus. Kalau tetanus itu susah melihat lampu, jadi gelap. Jadi kalau dia lampu itu pusing.
jadi orang tetanus karena saya nggak tahu ketusuk apa, katanya akhirnya sakit, demam, akhirnya nggak bisa, dikira vertigo. Setelah dicek ternyata sakit tetanus. Tetanus tuh nggak boleh lihat cahaya, kayak sepusing. Begitu saya datang kan agak redup ya, nggak ada lampu ya. Bilang sama dia, bilang saya berkunjung biasa gitu loh. Begitu saya berkunjung biasa, istrinya maaf pakai jilbab. Saya pikir kawan saya itu engkau tuh sama dengan saya pikir gitu lah. Saya pikir kan saya nyaman berdoa. Ternyata istrinya pakai jilbab, wah saya sudah under. Nah, tapi niat saya untuk mendorong, untuk berdoa tuh masih kuat. Setelah ngobrol-ngobrol, saya sudah ngobrol-ngobrol, akhirnya begitu mau pulang, ya ada dorongan di hati nurani saya untuk berdoa. Bikinlah saya dengan istrinya, Bu, bolehkah aku berdoa untuk Bapak? Kan begitu Islam. Oh, terus bapaknya, boleh katanya. Karena dia kan cuma baring. Kalau bangun enggak bisa, sakit banget awak tuh, nah kayak orang Banjar tuh ripu. Amun dia buset bubuan kelayan kayak garing, kayak dipukuli orang sekampungan. Jadi itu saudara, itu orang kelayan itu sakit banget awak tuh, nah dipukuli orang sekampungan, jadi itu ripu namanya saudara. Bahasa Banjarnya sakit badan. Nah, begitu saya datang mau, jadi kan biasanya kalau mereka yang tetangga sebelah tuh kalau doanya tuh mereka tuh kayak banyu putih gitu, kalau oh, saya tidak kekurangan hikmat. Ya kalau bisakah aku minta aqua? Saya doanya sederhana. Inti dari doa saya tuh kayak begini. Tuhan, saat ini pun saya kalau orang minta yang bubuhan yang sebelah itu berdoa, saya ambil putih. Berkati air putih ini menjadi air kehidupan yang akan membawa pada kehidupan dan kesembuhan, bukan kepada kematian ataupun sakit penyakit. Intinya gitu. Saya minta dalam nama Tuhan Yesus. Waktu itu saya berdoakan air itu, saya minumlah ya, dengan itu kan sambil baring dikasih pipet, dia minum. Habisi percaya, habisin. Selesai. Begitu sudah selesai habis, saya lirik Jopang nunggu apabila mujizatnya, kan ada muncul sudah daripada supan lawas kan, Bu, bulik dulu bulah. Ya kalau mau kasih bulik lah, saya kasih Jopang amplop kawan tuh sedikit, tanda persahabatan, bulik saya. Bapak Ibu tahu nggak? Beberapa jam kemudian dapat telepon, wah jago gara doa nih bisa gim kan nih gugup Jopang ya. Saya angkat telepon, ya kenapa Padana? Ya, hidupnya, hidup, bangun saudara. Lampu dinyalakan, dia bilang ininya engkau sudah bisa berdiri, bisa duduk. Biasanya abi kan di tempat tidur, sekarang dia bisa. Ditanya istrinya pusingkah kadada. Lalu dia bilang harap mana doa pian ini Padana. Bapak Ibu tahu kada, aku jing kada percaya lawan doaku, makanya aku tunggu. Ini mujizat datang, kada datang baiklah kas bulik kena. Pas udah bulik Tuhan bekerja. Karena apa? Karena kita senantiasa berinteraksi dengan apa? Dengan Tuhan. Kita selalu terus taat mendengarkan suara Tuhan. Coba waktu itu saya tidak menolak Tuhan, ini bubuhan sebelah Tuhan maka yang bininya bubun kelayan, bahkan misalnya saya menolak, nggak terjadi apa-apa. Tapi karena saya taat, saudara, ya mendengar suara Tuhan bilang doa dalam hati dan nekat, ini pasti suara Tuhan. Memang beda tipis bang suara Tuhan dengan hati nurani emosi kita kan beda tipis. Tapi saya coba bertindak dengan iman. Kalau dalam hati nurani itu Leti, itu garing, jam tangannya sebelah kanan, sikat, nah itu pasti dari setan. Itu pasti dari setan. Makanya tapi kalau doa itu pasti dari Tuhan. Makanya aku nekat doa gitu nah. Bapak Ibu kalau mendoakan orang garing, praktekkan doa, jangan tapi lawas tinggalkan. Tuhan, ikam jalan gitu. Haleluya. Menghibur diri, habis tadi worship leader mulai menangis. Nggak ulah ikam ketawa hari ini. Habis pembalasan hari ini. Haleluya. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya.
Amin. Yang terakhir saudara, masih kau aja Pak? Akhirnya kalau 30 menit rundown-nya aja. Yang terakhir, Lukas 10 ayat 41 dan 42. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Yang terakhir, bagaimana supaya kita mendapat berkat, keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Kita memilih yang terbaik. Siapa? Sekali Yesus, tetap Yesus. Itu pilihan yang terbaik, saudara. Kalau manusia itu janjinya macam-macam, kalau Tuhan janjinya selalu dia tepat. Pertama kali aku belajar, ini direkam kah? Sudah kan Bapak Jua? Ini kan Bapak Jua, biar aja direkam karena Bapak dengarkan aja. Ini aku belajar aplikasi, tapi aplikasinya akan aku sebut. Yang model yang biasalah belanja online banyak, ya kan karena tahu jualnya. Kalau pian tahu kayaknya di luar apa dana ini depan di luar. Jadi saya belajar, Pak belikan anu Pak, Papa bisa kayaknya download tuh Pak, download teh. Top apa? Diisi duit sejuta. Sejuta. Jadi aku melihat, aku tukar ini, kutukar itu, kutukar ini, kutukar itu banyak. Gitu. Jangan belanja online. Tahulah Bapak Ibu. Nukar kamera, sakanya kamera bodong. Nukar aku beli HP bonus, sakanya undian aja. Yang keluar nomor undian lawan gantungan kunci Doraemon. Nukar undak keyboard anak bagus kini sakanya mainan kayak dingdong aja. Udah karena tapi paham itu pang janji manusia. Lalu anakku kepada, nah Pak, kalau belanja di situ, Pak Hai, yang pertama cek dulu bintangnya, yang kedua lihat komen orangnya, yang ketiga baca track record tokonya. Mana udah tahu? Kalau anak udah hanya pertama kali, itulah janji manusia. Beda dengan janji Tuhan. Kalau Tuhan sekali berjanji pasti ditepati, karena Tuhan tidak pernah berdusta. Apa yang difirmankannya pasti digenapinya. Amin. Itulah sebabnya hari ini Bapak Ibu jemaat sekalian, saya mengingatkan kita, pilihan yang tepat dalam hidup kita adalah memilih yang terbaik untuk mengikuti Yesus seumur hidup kita. Suatu hari ketika sekitar tahun 2004 atau 2005, saya waktu itu lagi suka-sukanya, gemarnya kayak KKR atau kebaktian penyegaran rohani tahun 2000. Ya jadilah akhirnya mengundang yang namanya artis Advent Bangun, saudara, artis laga di era tahun 90-an. Dan KKR itu saya waktu itu pinjam gereja Protestan di gereja Ebenezer, saudara. Saya pinjam, bilang sama Dedet, tolong bantu Om ya, ini KKR. Waktu itu Advent Bangun juga lagi semangat-semangatnya berdoa gitu, saudara. Tapi satu hal yang ketika dia bercerita dengan saya, ya bagaimana euforianya dia ketika dia jadi artis. Ini sudah meninggal, artis itu sudah artis laga itu. Euforianya sehingga dia lupa Tuhan. Dan begitu dia tenar, kekuatan finansialnya Pak. Tapi dalam rumah tangganya dia amburadul. Sehingga apa? Istri dan anak-anaknya terus berdoa dengan satu pilihan, bahwa artinya suaminya atau ayah mereka Advent Bangun itu harus kembali kepada Yesus. Dan singkat cerita, saudara, akhirnya dalam satu persoalan yang mungkin kelihatannya sederhana tetapi tidak membawa hidupnya dalam damai sejahtera, akhirnya dia tinggalkan pelan-pelan keartisan, masuklah dia dalam pelayanan. Pada saat itu ketika saya mendengarkan kesaksian dia, saya percaya ketika orang memilih pilihan yang terbaik, apa namanya? Yesus. Segala sesuatu yang tidak mungkin, mungkin. Karena Yesus itu adalah jawaban dan kunci berkat bagi hidup saudara, bagi keluarga kita semua. Amin. Biarlah firman ini, saya undang pemain musik, menjadi berkat bagi kita, supaya kita senantiasa menjadi keluarga yang diberkati. Dan keluarga yang diberkati tidak boleh eksklusif,
Dia harus menjadi garam, dia harus menjadi terang, dia menjadi surat yang terbuka, dia harus menjadi ranting yang berbuah lebat, yang turun dalam hidup saudara dan memberkati orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan setiap apa yang hamba sampaikan. Supaya kami memiliki Tuhan. Dan bersama dengan Tuhan, seluruh keluarga kami menjadi keluarga yang diberkati. Bimbing kami terus Tuhan, untuk membawa Tuhan masuk dalam rumah kami, dalam kehidupan kami. Bimbing kami terus untuk mendengar suara Tuhan. Ajar kami untuk gemar membaca Alkitab setiap hari. Dan mantapkan hati kami, tidak belok ke kiri maupun ke kanan, untuk memilih Yesus dan tetap Yesus seumur hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.